Jumpa lagi Jakarta Ribut TV. Ya, sebuah smartphone premium sebenarnya kan nggak bisa lihat hanya dari prosesor doang. Kita udah beberapa kali bahas bahwa bukan hanya satu komponen dari smartphone itu yang bisa membuat dia jadi premium. Kelengkapan, fitur, desain, kenyamanan pakai itu juga sangat menentukan. Yang menarik, Samsung itu menghadirkan sebuah smartphone premiumnya, Samsung Galaxy S20 FE. Fan Edition, sebuah smartphone kelas premium yang lebih terjangkau. Ya, S20 Fan Edition ini adalah flagship atau smartphone kelas premium yang dirancang untuk bisa terjangkau lebih banyak orang. Ya, bukan berarti kalian pasti bisa beli, ya. Pertanyaannya mungkin kali ini udah pegang HP-nya belum, Bang? Enggak, bukan. Ini Note 20. Ada juga di sebelah saya ada Note S20 Ultra. Kita belum pegang S20 yang Fan Edition ini. Ya belum lah, karena pada saat video ini dibuat, emang di Indonesia baru masuk dalam tahap pre-order awal banget, baru mulai banget ya. Jadi kami juga belum bisa minjam unit sampel saat ini. Lo kenapa dibuat reviewnya, Bang? Enggak, ini bukan review. Ini yang suka salah ya. Ini bukan review. Ini adalah preview. Atau ini adalah awalan ya, meninjau teknologi aja dulu ya. Teknologi yang baru hadir gitu ya. Jadi kita berusaha untuk merangkum semua yang kita peroleh untuk kalian yang ingin tahu lebih cepat, ingin tahu lebih dahulu. Jadi idenya kita akan nyuguhin semua detail yang kita peroleh mengenai S20 FE ini secepat mungkin buat kalian yang butuh atau suka update teknologi resmi di Indonesia. Semua data yang kita peroleh ini kita rangkum berdasarkan data yang kami peroleh dari Samsung Indonesia. Kita langsung aja masuk ke S20 FE ini. Samsung itu nyari masukan dari fans mereka, lalu diresponlah masukan-masukan itu untuk meluncurkan versi flagship yang lebih terjangkau. Oh ya, by the way, kalau kalian ingin bandingin dengan S10 Lite atau Note 10 Lite ya, yang ada sebelumnya itu ya, kalian akan sangat salah sangka banget. Karena yang dua itu punya kecenderungan agak sedikit kebanyakan memangkas fitur premium kelas flagshipnya Samsung. Perhatikan dengan detail yang ada di S20 FE ini, pemangkasannya itu di atas kertas ya. Itu pas kalau menurut kami. Kita langsung masuk dari desain aja dulu ya. Ini yang paling penting katanya desain nih. Ya, dia menggunakan desain yang katanya lebih fresh, warnanya banyak. Warnanya ada 6, nggak kurang banyak. Warnanya ada 6. Ada cloud mint, ada cloud navy, ada cloud lavender, ada cloud white, ada cloud red, dan ada cloud orange. Nah, yang dua terakhir ini red sama orange kalau di Indonesia katanya ini hanya tersedia online. Seenggaknya yang kami baca seperti itu. Untuk pilihan warna ini sebetulnya unik karena Indonesia itu salah satu yang disurvei mengenai pilihan warna. Dan 3 warna yang paling menarik itu katanya adalah navy, lavender, sama mint. Bener gak sih? Menurut kalian begitu gak sih? Melihat dari poin warna, kita merasa bahwa Samsung ini nekat sih sebetulnya ya. 6 warna itu nekat banget. Tapi dari sisi konsumen, saya akan bilang ini menyenangkan. Karena kenapa? Kita punya banyak pilihan jadinya ya. Dan sekarang mari kita lihat unitnya. Nah, unit kurang lebih seperti ini ya. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan volume. Di sisi kiri ini kosong. Tapi melihat dari desain garis antenanya, ini adalah bingkai metal. Ini menyenangkan nih. Di belakang kita lihat yang desain haze finish ya, atau doff atau matte dengan bahan polikarbonat. Lalu kita lihat kamera itu lebih mirip dengan Note 20 series di sini. Matanya belok-belok besar-besar gitu ya, mata-mata kameranya ya. Lalu di bawah kita lihat ada konektor Type-C dan ada speaker. Nggak ada jack audio ya, ini flagship. Jadi ya pakai TWS kan udah banyak, yang murah juga banyak. Dari sisi atas kita lihat ada lubang mikrofon, ada SIM card slot juga di situ. Dari depan kita lihat, nah ini adalah layar Super AMOLED 6,5 inci flat screen. Pengennya tadi Note 20 Ultra punya kayak gini, tapi nggak dapat yang flat juga. Ini flat di sini ya. Full HD Plus 407 ppi kerapatannya, dan ini adalah layar 120 Hz. Ya, refresh rate-nya tinggi. Dan kalau kita dengarkan pembicaraan dari Samsung, ini dirancang untuk navigasi yang nyaman. Buat yang belum nyobain 120 Hz, cobain dulu biar kalian bisa tahu betapa enaknya licin-licinnya rasanya pas nge-swipe itu ya. Nah, navigasi itu pada akhirnya sekarang jadi tren dan orang banyak yang suka ternyata. Nah, kalau bicara soal simetris atas bawah ya kayaknya memang atas bawahnya sedikit agak tebal masih ya. Buat saya sih nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kalau untuk sistem keamanan dia punya fingerprint optik di layar. Kemudian di tengah atas itu ada titik kamera ya, ini mirip kayak Note 20 series di sini. Lalu di sisi atas ini juga ada speaker untuk nelpon dan sekaligus bisa juga untuk dengerin musik dan yang lain-lain. Ya, si S20 FE ini stereo speakernya, dan ini bukan stereo biasa, ini stereo by AKG.
AKG nih. Jadi penasaran, pengen denger juga rasanya suaranya seperti apa ya. Nah, untuk ukuran ini emang gak kecil-kecil amat. Ketebalan di 8,4 mm dan bobotnya di 190 gram. Iya, ini menarik karena ini berarti dia sedikit lebih berat dari S20 dan S20 Plus, tapi dia tidak mencapai bobot masifnya dari si S20 Ultra. Ya, jadi dia masih lumayan nyaman lah, masih lumayan ringan untuk dipegang ya, untuk dibawa-bawa. Oke, sekarang mari kita lihat jeroannya si cantik yang satu ini. SoC-nya adalah Exynos 990. Jangan protes, ini adalah SoC yang lengkap sebenarnya. Jadi fiturnya lengkap banget ya. Untuk RAM 8GB, storage 128GB, dan kalau kurang ini masih bisa pakai microSD sampai dengan 1 tera. Ini benar-benar flagship ya. Flagship Samsung emang microSD rata-rata nyampe ke 1 tera kontrolernya. Kemudian untuk kamera kita bisa lihat ini kameranya ini yang sedikit dikurangi di sini. 12 megapiksel wide kamera utamanya, f1.8 dual pixel optical image stabilizer, tapi ya tetap OIS ya. Kemudian 12 megapiksel ultra wide non AF, ini udah biasa yang kita temukan di hampir di semua flagshipnya Samsung. Kemudian ada tele, tetap ada di sini 8 megapiksel tele f2.4 optical zoom 3 kali, dilengkapi dengan OIS juga, jadi optical image stabilizer juga di sini ya. Dan ini zoom maksimumnya ya sampai 30 kali, tentunya ini sudah bukan zoom optical lagi ya, udah ditambah dengan software juga, dengan cropping segala macam. Dan ini masih dilengkapi dengan tracking autofocus juga. Untuk kamera selfie, ini bukan kamera selfie autofocus, tidak seperti yang lain-lainnya di premiumnya Samsung, tapi ini menggunakan sensor 32 megapiksel f2.2. Lumayan oke. Untuk kamera single take itu tersedia ya, karena kenapa ya, SoC-nya mencukupi, SoC memadai. Si Exynos 990 memang dirancang buat single take ini. Jadi buat yang belum pernah single take, dilihat dulu single take itu sekali foto itu langsung dapat banyak hasil gitu ya. Jadi bisa menghemat waktu untuk bergaya. Kemudian ada super steady seperti biasa yang bikin jadi stabil, dan ada night mode tentunya juga ada. Ya tentunya night mode ini akan membantu kondisi pemotretan tempat yang gelap jadi lebih terang. Kemudian untuk maksimum perekaman video ada di resolusi 4K. Kalau ini kayaknya sepertinya lebih ke arah limitasi sensor, karena tadi sensornya di 12 megapiksel 4K, tapi 4K udah oke banget sih sebetulnya. Saya nggak minta 8K juga. Untuk konektivitas 4G LTE ya, karena ini di Indonesia kita belum ada aturan main 5G, jadi otomatis Samsung akan memilihkan kita untuk pakai 4G LTE dulu di sini ya. Untuk Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, sangat kekinian sekali, sangat futuristik sekali kalau ini. Bluetooth 5 dan tentunya harus ada NFC. Nah, untuk konektivitas, pertanyaan kami yang pertama kali adalah apakah dia bisa ngasih output ke TV pakai kabel? Karena itu yang kami suka dari flagship-flagshipnya Samsung, itu rata-rata bisa nyambung ke monitor atau ke TV pakai kabel, tentunya pakai adapter. Ternyata yang satu ini bisa, dan nggak cuma dia bisa pakai kabel nyambung ke TV atau ke monitor, tapi dia juga sudah support DeX. Jadi fitur DeX-nya ada. Jadi dia bisa berlaku seperti sebuah komputer jadinya ya, karena memang DeX layoutnya mirip kayak komputer. Oke, kita beralih ke arah baterai. 4500 mAh. Cukup besar. Sementara charge-nya up to yang supercharger 25 watt. Kita nggak tahu paket penjualannya nyediain yang 25 watt apa enggak, tapi ya itu bisa disupport ya. Dia juga support charging dengan USB PD bisa, dan quick charge juga bisa. Yang menarik dari charger, dia juga terima untuk di-charge secara wireless. Ini menarik. Dan yang lebih menarik lagi, dia juga bisa reverse wireless charging. Jadi dia bisa nge-charge buds atau apapun ya, aksesoris kayak smartwatch yang bisa di-charge secara wireless. Jadi si smartphone-nya bisa nge-charge peralatan yang lain. Lagi-lagi, fitur ini tidak dipangkas. Jadi sangat menyenangkan sekali kita merasakan bahwa memang si S20 FE ini benar-benar turunan dari keluarga S20 yang lain. Dan kemudian last but not least, water resistant IP68 juga masih tersedia di sini. Benar-benar ini cocok lah kalau mau dimasukin ke dalam keluarganya S20, karena dia fiturnya memang benar-benar masih banyak banget fitur premiumnya. Jadi pertanyaannya, apakah ini flagship? Apakah ini premium? Lihat dari fitur dan kemampuannya, ya. Ini masih bahkan bisa bersaing dengan flagship-flagship Samsung yang lain. DeX, IP68, stereo speaker AKG, layar 120Hz AMOLED. Fitur kameranya masih lengkap banget. SoC modern juga, SoC-nya bukan SoC tahun lalu, bukan. Dan yang membuat lebih menarik lagi, harga resminya di 9.999.000.
Dan ini Samsung ya, kalau harga resminya segitu, harga pasaran bisa lebih rendah biasanya. Ini sangat menarik. Dan di masa pre-order ini harusnya ada banyak tambahan bonus-bonus ya. Biasanya sih gitu sih, kalau Samsung Premium dijual tuh enak di pre-order karena bonusnya oke gitu ya. Nah, ini dipadu dengan desain yang keren, warna yang segudang, One UI yang bersih, dan OS-nya juga dijanjikan akan dapat paling tidak update 3 kali OS ke depannya. Ini sangat menarik sekali, ada update-nya juga dijanjikan di sini ya. Nah, ini saya jadi akhirnya bisa bilang bahwa Samsung akhirnya punya sebuah smartphone flagship yang dijual resminya di bawah 10 juta, 9.999.000. Dengan fitur yang segudang, rasanya emang ini akan jadi smartphone yang murah untuk orang yang membutuhkannya tentunya. Saya Irfan, jaga Trivi TV.